السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sedang menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Jumu'ah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan hari Jumat, untuk melaksanakan salat Jumat. Dan melalui panggilan itu pula kita diingatkan bahwa menghadiri salat Jumat lebih baik daripada aktivitas dunia apapun yang sedang kita lakukan. Dan ini adalah salah satu bentuk ujian keimanan. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk memprioritaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atas urusan-urusan dunianya. Karenanya di bagian akhir ayat dikatakan in kuntum ta'lamun. Jika kalian benar-benar mengetahui dan meyakini, maka pasti seorang muslim akan mendahulukan pelaksanaan salat Jumat daripada aktivitas duniawi apapun yang sedang ia lakukan. Dan ini juga yang disebutkan di dalam surah yang selalu dibaca di dalam salat Jumat, yaitu surah Al-A'la, di mana di dalamnya kita diingatkan dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi pada hari Jumat, pada hari Jumat di sini terdapat salah satu bentuk latihan terbaik bagi kita semua untuk melatih diri mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada urusan-urusan duniawi kita. Dan keberhasilan kita dalam latihan tersebut akan terlihat pada salat-salat 5 waktu secara berjamaah. Kalau di hari Jumat kita bisa meninggalkan aktivitas duniawi kita begitu azan berkumandang, karena kita diwajibkan untuk mendengarkan khutbah Jumat,
Maka diharapkan dengan kita memiliki kebiasaan pada hari Jumat tersebut bisa kita pindahkan pada salat-salat 5 waktu. Sehingga ketika azan berkumandang di salat-salat 5 waktu, kita juga bisa melakukan sebagaimana yang kita lakukan pada saat panggilan salat Jumat. Dan Allah menjamin bahwa ketika seseorang memilih untuk meninggalkan aktivitas duniawinya demi untuk menjalankan suatu perintah Allah, maka itu lebih baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pasti lebih baik manfaat yang kita dapatkan, kemaslahatan yang kita raih ketika kita selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, fa idza qudiyatis salatu, dan jika salat telah selesai ditunaikan, maksudnya salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah ke muka bumi ini. Jadi sebelumnya kita diperintahkan untuk meninggalkan aktivitas jual beli demi untuk melaksanakan salat Jumat. Maka setelah salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi ini, untuk kembali ke aktivitas yang sebelumnya kita tinggalkan disebabkan keharusan menghadiri salat Jumat. Dan para ulama, terutama di kalangan para ulama usulul fiqh, itu menyimpulkan bahwa ketika suatu perintah itu datang setelah larangan, maka perintah tersebut menunjukkan bahwa perbuatan itu kembali kepada hukum asalnya. Ya, jadi di sini perintah untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka melakukan aktivitas jual beli. Meskipun perintah, tapi tidak bermakna perintah itu sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena perintah ini datang setelah sebelumnya dilarang. Jadi sebelumnya dilarang jual beli, kemudian setelah salat diperintahkan jual beli. Maka perintah jual beli ini adalah menunjukkan bahwa larangan itu sudah dicabut, sehingga dia kembali kepada hukum asalnya, bahwa boleh seseorang untuk kembali melakukan aktivitas-aktivitas duniawinya. Jadi fantashiru fil ard, bertebaranlah ke muka bumi, li talabil makasib wat tijarat, untuk mencari penghasilan dan melakukan aktivitas perdagangan. Jadi ini adalah bukti bahwa Islam tidak memisahkan urusan dunia dari urusan agama. Jadi ada kalanya kita melakukan apa yang menjadi tuntutan dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan ada kalanya kita melaksanakan aktivitas-aktivitas duniawi yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup kita di dunia. Dan ini yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga kepada Hanzalah radhiyallahu anhuma, bahwa al-imanu sa'atan wa sa'ah. Keimanan itu sesaat dan sesaat. Maksudnya sesaat kita melakukan ibadah dan di saat yang lain kita melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Jadi Islam bukanlah agama yang semuanya ibadah. Islam bukan agama kerahiban yang seseorang itu harus selalu berada di masjid sepanjang hari. Tidak. Islam adalah agama yang memberikan keseimbangan terhadap apa yang menjadi kebutuhan manusia. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi betul kita sebagai seorang muslim itu selalu menargetkan kemaslahatan akhirat.
Tetapi tidak berarti bahwa semua aktivitas yang kita lakukan harus untuk hal tersebut. Allah tetap memberikan peluang bagi kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kita diperintahkan bertebaran ke muka bumi untuk mencari nafkah, ya, agar kita bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi Allah juga mengingatkan, wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat bertebaran di muka bumi. Kenapa kita diingatkan secara khusus akan hal tersebut? Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, walamma kana al-ishtighalu fi tijarati madinnatul ghaflati an dzikrillah. Karena ketika aktivitas perdagangan itu adalah aktivitas yang di dalamnya dikhawatirkan seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di akhir zaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dunia ini semakin tua usianya, maka semakin terbuka pintu-pintu kesenangan duniawinya. Makanya setiap waktu kita selalu melihat ada penemuan baru yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan dunia ini, termasuk pada aspek perdagangan. Orang sibuk untuk berdagang. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan kebutuhan dunia, insyaallah itu tidak akan habis sampai kiamat, ya. Akan selalu muncul, ya, sumber daya yang baru, ada yang habis, ada yang ditemukan lagi, ya, sehingga seorang muslim itu tidak pernah diperintahkan untuk khawatir dengan hal yang berkaitan dengan kebutuhan makan dan minumnya, karena itu sesuatu yang dijamin. Bahkan di akhir kehidupan ini dia akan semakin terbuka secara luas. Tetapi yang diingatkan kepada kita bahwa di dalam menjalankan aktivitas duniawi tersebut sangat rentan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ketika seseorang sedang asyik dalam aktivitas duniawinya, dia lupa akan perintah Allah dan larangan Allah. Dia lupa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya untuk kita diperintahkan wadhkurullaha katsiran. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar di saat kita sedang melaksanakan aktivitas duniawi kita, lalu kita diingatkan tentang suatu perintah, tentang suatu larangan, maka kita bisa dengan mudah connect dengan perintah dan larangan itu. Saat kita melakukan aktivitas duniawi, kalau kita terjerumus dalam kelalaian, maka azan berkumandang itu akan kita abaikan. Tetapi bagi orang yang dirinya itu selalu mengingat Allah, maka azan begitu terdengar panggilan azan, hatinya langsung terkoneksi dengan panggilan azan itu, sehingga dia bisa menghentikan aktivitasnya agar menyambut panggilan azan tersebut. Nah, disinilah akan terlihat perbedaan antara orang yang mengingat Allah dan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah salah satu hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat Allah di saat kita sedang melaksanakan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Ya, dan mengingat Allah tentunya tidak terbatas pada mengingat dalam arti berzikir secara lisan. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah mengingat perintah-perintahnya, mengingat larangan-larangannya, kemudian
selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puncak daripada zikrullah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncaknya. Ya, ketika zikir secara lisannya itu mengantarkannya kepada ketaatan. Ya, karenanya seorang ulama dari kalangan tabi'in yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullah itu pernah mengatakan, "Az-zikru huwa at-tha'ah." Zikir itu adalah taat kepada Allah. Faman ata'a Allah fahuwa dzakir. Siapa yang taat kepada Allah maka dialah hakikat orang yang berzikir. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir wa in kana katsirut tasbih. Sedangkan orang yang tidak taat kepada Allah, hakikatnya dia bukanlah orang yang berzikir meskipun dia banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, di sini ada dua aktivitas yang kita lakukan. Pertama, aktivitas mencari nafkah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang manakah yang mengantarkan seseorang itu kepada keberuntungan? Maka jawabannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita benar-benar diajarkan satu cara pandang yang sangat baik di dalam agama Islam, bahwa keberuntungan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seorang muslim rusak cara pandangnya berkaitan dengan keberuntungan. Jadi keberuntungan bukan hanya dalam angka-angka, kita untung sekian, tidak berhenti di situ, tapi keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah keberuntungan ketika kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalaikan dari perintah Allah disebabkan oleh aktivitas-aktivitas duniawi kita. Sehingga ketika seseorang mengingat Allah di dalam dia mencari nafkah, maka nafkah yang dia dapatkan itu akan menjadi sarana bagi dia untuk menguatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah sesungguhnya hakikat orang yang beruntung. Dan itulah yang dimaksud dengan keberkahan, rezeki yang berkah. Ketika rezeki itu dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa pada ayat ini terjelaskan secara tersirat bahwa mendahulukan perintah Allah, memprioritaskan perintah Allah itu merupakan sebab kemudahan di dalam mencari rezeki dan juga sebab kita mendapatkan keberkahan pada rezeki yang kita dapatkan. Jadi jangan sampai seseorang berpandangan bahwa salat itu akan mengurangi penghasilan kita. Melaksanakan perintah Allah, mematuhi aturan-aturan Allah itu akan mengurangi penghasilan atau produktivitas kita. Ini sesuatu yang harus dijauhkan, sesuatu yang tidak boleh ada dalam pikiran seorang muslim. Karena yang memberikan kita rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memerintahkan kita melakukan ibadah-ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga perintah-perintahnya kita abaikan, rezekinya kita cari, tetapi pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Syekh Sa'di rahimahullah berkata berkaitan dengan bagian akhir ayat ini, la'allakum tuflihun, fa innal iktsara min dzikrillah akbaru asbabil falah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyebab terbesar seseorang meraih keberuntungan. Dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan berzikir. Dan ajaran Islam jika kita mengamalkannya, terutama yang berkaitan dengan yang sunnah-sunnah,
maka sesungguhnya itu mengantar kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita membaca kitab-kitab hadis pada bab tentang zikir dan doa, maka hampir di kebanyakan aktivitas-aktivitas kita di situ ada zikir atau doa yang diperintahkan untuk kita baca. Memakan, kita diperintahkan baca bismillah setelah makan, mau tidur, setelah tidur, bangun tidur, mau keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, bahkan seseorang akan bercampur dengan istrinya, di sana ada zikir yang diperintahkan. Ini menunjukkan bahwa ya kita memang diantar untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manfaatnya. Ya, di antara manfaat terbesar daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah melunakkan hati kita, sehingga dia menjadi mudah akrab dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya kenapa kalau di bulan Ramadan itu kebanyakan suasana menjadi orang lebih mudah untuk melakukan kebaikan, karena hatinya itu menjadi yang keras menjadi agak berkurang kerasnya. Ya, yang sudah lembut bertambah lembut hatinya, sehingga mudah akrab dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia banyak melakukan zikir. Ya, ketika dia berpuasa, ya dia tentunya berpuasa karena dia ingat Allah. Dia ingat bahwa puasa itu adalah perintah Allah sehingga dia berpuasa. Dia pergi ke masjid melakukan salat tarawih, biasanya salat yang dia lakukan maksimal hanya 4 rakaat, tapi dia bertahan sampai 8 rakaat, 11 rakaat, bahkan lebih daripada itu. Tidak lain karena mengingat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah-ibadah tersebut menjadikan hatinya menjadi lembut, sehingga dia akrab dengan kebaikan, akrab dengan ketaatan, sehingga terciptalah suasana yang sangat berbeda di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Itu secara umum seperti itu. Ya, jadi semua adalah faedah dan manfaat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah seseorang datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah mengadukan tentang kerasnya hati yang ada pada diri orang tersebut. Maka arahan Hasan Al-Basri rahimahullah sederhana saja, yaitu perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang banyak mengingat Allah, itu memberikan pengaruh. Ya, ketika kita mau salat, kita ingat Allah, maka itu akan sangat membantu kita dalam meraih kekhusyuan. Tapi ketika kita salat tapi yang kita ingat urusan-urusan duniawi, ya memang salatnya terlaksana, tetapi perenungan terhadap apa yang kita baca mungkin tidak kita dapatkan secara maksimal. Tapi ketika kita ingat bahwa kita salat ini adalah perintah Allah, Allah melihat kita pada saat kita salat, maka tentu kita akan memperbaiki salat kita ketika kita merasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah dalam salat kita. Kita akan merasa malu kalau kita salat dalam keadaan kita memikirkan yang lain. Ya, tetapi di saat kita lupa, Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun kita salat, ya sangat mungkin salat itu pikiran kita tidak sedang dalam salat itu. Ya, banyak urusan-urusan lain yang kita pikirkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita tidak sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Secara kewajiban gugur kewajiban kita, tetapi secara hasil daripada salat yang kita lakukan, kita tidak meraih hasil yang maksimal disebabkan kita lalai dari mengingat Allah. Padahal ibadah itu disyariatkan tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Wa aqimis salata lidzikri. Ya, dirikanlah salat supaya engkau mengingatku. Ya, jadi itu adalah wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dengan tujuannya. Ya, jadi wasilah ibadah untuk mengingat Allah itu tidak bisa dipisahkan keduanya. Jadi jangan sampai ada orang berpemahaman tidak perlu salat, yang penting mengingat Allah. Ini salah juga karena Nabi kita orang yang paling kuat mengingat Allah itu salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, jadi tidak ada dalam Islam ajaran yang membolehkan kita meninggalkan ibadah, mengabaikan hukum-hukum dengan alasan dia sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.